Alhamdulillahi haqqa hamdi. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa natubu ilaih. Wa la na'budu illa iyyahu wa natawakkalu alaih. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi wa dhurriyyatihi wa man sara ala nahji wa sanna bisunnati wa ihtada bihadi wa da'a bida'wati ila yaumi liqa'i rabbi. Amma ba'du, hadratal afadil, hadratal mukarramin, para alim, para ulama, para asatid, para ustadzat, guru-guru umat, segenap dewan pembina, pengurus yayasan, dan juga para mudir serta pengasuh Iskarima dan berbagai programnya, para sepuh, para tokoh masyarakat, para pimpinan berbagai lembaga dan instansi, juga kepada seluruh hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, seluruh santri-santri dan warga masyarakat di Karangpandan, rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya. Pada pagi yang teduh dan sejuk ini kita dihimpun di dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita tempuh, tiap tapaknya menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Sebagaimana dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Dan semoga duduk kita semua termasuk taman di antara taman-taman surga, tempat Allah mencurah-curahkan rahmat-Nya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita, dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa ghasyiathumur rahmah wa hafatsumul malaikah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Rawahu Muslim wa sahih. Maka kita berhimpun pada pagi hari ini untuk belajar apa yang ditulis di dalam tema kisah-kisah pahlawan Nusantara. Mengapa kita sebagai umat Islam penting untuk mengkaji hal tersebut? Karena umat Islam adalah umat sejarah. Sehari semalam paling tidak 17 kali umat Islam menghayati sejarah. Sebab di dalam setiap rakaat salat fardunya, dia mengokohkan keimanan di bagian awalnya dengan menghayati sejarah di bagian akhirnya. Kita membaca surat Al-Fatihah yang Nabi SAW mengatakan, la salata illa bifatihatil kitab. Tidak sah salat
kecuali dengan membaca suratul Fatihah. Dan kita baca itu di setiap rakaat, dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dia adalah ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan lafdzul jalalah yang menjadi namanya, dan dengan sifatnya yang mulia, Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih, kasihnya tidak pilih-pilih, yang maha penyayang, sayangnya tiada batas berbilang. Setelah ma'rifatullah, kalau sudah kenal Allah, apa yang terjadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Cinta sama Allah. Maka kita mengungkapkan mahabbatullah. Tidak ada orang yang kenal Allah kecuali pasti akan mencintainya. Apalagi dengan sifat Rahman dan Rahim itu yang sangat terasa dalam kehidupan kita, maka kita kemudian mencintai Allah. Ungkapan mahabbatullah berbunyi, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau cinta itu pasti memuji-muji. Alhamdulillah, maka segala pujian dan sanjungan. Kalau dulu di pondok ngajinya Alhamdulillah, utawi sekabehane puji kang patang perkara, rupane puji kang patang perkara, pujine Khalik marang Khalik, pujine Khalik marang makhluk, pujine makhluk marang Khalik, pujine makhluk marang makhluk. Jadi kita memuji Allah, kita memuji sesama, Allah muji dirinya sendiri, Allah muji makhluknya. Hakikatnya semua pujian itu kembali kepada Allah. Kalau Allah memuji dirinya sendiri dengan sifat-sifatnya yang sempurna, dengan asmaul husnanya yang indah. Kalau Allah memuji misalnya Rasulullah Muhammad SAW, atau memuji orang-orang yang beriman, kembali pula pujian itu kepada yang menciptakan dan memberikan taufik kepada mereka. Kalau kita memuji Allah, jelas. Kalau kita memuji sesama pun, memuji makhluk pun, maka pujian itu kembali kepada penciptanya. Maka alhamdulillah, sekabehane puji kang patang perkara iku lillahi, tetep keduwe Gusti Allah. Menjadi miliknya Allah Subhanahu wa taala, Rabbil alamina, kang mengirani, anyipta, angreksa, anguasai, aparing rizki marang alam kabeh. Yang kemudian Allah Subhanahu wa taala itu Rabb semesta alam. Kata Rabb itu tidak bisa diterjemahkan, karena maknanya sangat luas, dari yang mencipta, memelihara, memberi rizki, mengatur segala urusan, menumbuhkan, mendidik, memberikan bimbingan. Rabb semesta alam. Dari kenal menjadi cinta. Kalau sudah cinta biasanya apa, Bu? Berharap. Orang yang cinta pasti ngarep, kata anak muda sekarang. Maka setelah Bismillahirrahmanirrahim ma'rifat, kenal Allah, Alhamdulillahirabbil alamin, cinta sama Allah, berharap kepada Allah dengan kembali menyebut sifatnya Ar-Rahmanir Rahim. Wahai Allah, Engkau zat yang maha pengasih, kasihmu tidak pilih-pilih. Engkau zat yang maha penyayang, sayangmu tiada batas berbilang. Bu, dikasih seneng apa enggak, Bu? Dikasih seneng apa enggak, Mas? Seneng. Tapi dikasih jangan seneng dulu, karena dikasih belum tentu disayang. Tapi kalau disayang biasanya dikasih. Kalaupun tidak dikasih pasti karena sayang. Jadi kalau hanya dikasih jangan senang dulu, karena dikasih belum tentu disayang. Fir'aun dikasih kerajaan, disayang enggak sama Allah? Enggak. Qarun dikasih harta, disayang enggak sama Allah?
Enggak. Abu Lahab diberi nasab mulia. Disayang enggak sama Allah? Enggak. Dikasih itu belum tentu disayang. Tapi kalau disayang, biasanya dikasih. Kalaupun tidak dikasih, pasti karena sayang. Putranya ibu, umur 3 tahun, minta gunting, minta peso, minta petasan, minta korek api. Dikasih mboten, Bu? Kenapa kok mboten dikasih? Karena sayang. Jangan-jangan penjenengan itu ngeluh kok doa saya nggak dikabul-kabulkan ya Ustadz. Tidak dikasih bisa jadi karena sayang. Masya Allah. Ini berharap. Kalau sudah kenal lalu cinta lalu berharap, yang keempat apa, Bu? Takut, khawatir. Orang itu kalau cinta dan berharap pasti takut mengecewakan, pasti takut bikin marah, pasti takut bikin murka. Harus hati-hati. Makanya kemudian ada makhafatullah, ada rasa takut kepada Allah, al-khauf, bunyinya maliki yaumiddin. Karena Allah itu raja di hari pembalasan, menguasai hari pembalasan, maka kita takut kepada Allah. Karena pembalasannya Allah itu adil, maka kita takut kepada Allah. Kenal, cinta, harap, takut. Kalau semua perasaan itu sudah menyatu, maka ada yang disebut sebagai komitmen. Orang beriman itu dia kenal, dia cinta, dia harap, dia takut. Komitmennya diwujudkan dalam bentuk ikrar. Bunyi ikrarnya ihdinas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ikrar kepada Allah, pokoknya hanya Engkau ya Allah yang kami ibadahi, hanya kepadamu pula kami mohon pertolongan. Kita janji kepada Allah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, sesungguhnya salatku, manasikku, ibadahku, hidupku, matiku, semua untuk Allah, Rabb semesta alam. Padahal tidak pantas dipersembahkan kepada Allah kecuali yang terbaik. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyibah. Sesungguhnya Allah Maha Suci, Maha Bersih, Maha Baik, tidak menerima kecuali yang bersih, yang suci, yang baik. Maka dari itu kita menyadari beribadah kepada Allah itu tidak bisa kita lakukan tanpa pertolongannya Allah. Bu, kalau ada yang tanya, siapa yang mau sukses? Jawabannya apa, Bu? Saya, gitu ya. Kalau motivator biasanya ngajarnya begitu ya. Siapa yang mau sukses? Saya, begitu. Tapi kalau ada yang ngajak sukses bunyinya begini. Hayya 'alal falah. Jawabannya apa, Bu? Mari kita sukses. Jawabannya apa? Saya, gitu. Bukan saat inyong. Karena mungkin dia bersatu, kita kompak, bicara kita ngapak. Orang ngapak ya orang kepenak ya. Misalnya dia dari Banyumas gitu. Tapi bukan itu yang dituntunkan untuk kita ketika ada panggilan hayya 'alal falah, mari sukses. Jawabannya la haula wala quwwata illa billah. Jangankan diajak sukses, diajak sholat saja juga jawabannya la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya menghindar dari yang buruk, tidak ada kekuatan meraih dan mendapatkan yang baik kecuali dengan pertolongan Allah.
maka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita ini berjanji kepada Allah untuk hanya menyembah Dia, tidak menyekutukannya dengan siapapun, tapi kita sadar untuk bisa menyembah Allah dengan baik supaya ibadah kita diterima tidak bisa kita lakukan kecuali dengan pertolongan Allah. Kenal, cinta, harap, takut, ikrar. Maka yang terakhir doa. Mohon, minta sama Allah, bunyi permintaannya, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan pada kami ya Allah jalan yang lurus. Disinilah tadi saya menyebut umat Islam itu umat sejarah. Kenapa? Karena ketika kita di ujung munajat surat Al-Fatihah ini dari mengenal, mencinta, berharap, takut, berikrar, ujungnya ketika kita minta ditunjukkan jalan yang lurus, maka jalan yang lurus itu dijelaskan Allah dengan sejarah. Apakah jalan yang lurus itu? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang telah engkau anugerahkan nikmat kepada mereka semua. Maka Al-Quranul Karim itu diturunkan bagian awalnya di bulan Ramadan, hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai petunjuk bagi manusia. Kalau Quran itu isinya petunjuk, maka Quran pasti ringkes. Ngapal ke Quran tidak perlu bikin ma'had tahfidzil Quran. Ngapal ke Quran tidak perlu bikin ma'had tahfidzil Quran. Karena kalau isinya cuma petunjuk, petunjuk itu ringkes. Bunyi petunjuk biasanya jalan lurus jangan belok-belok, belok kanan jangan belok kiri. Gitu kan? Dilarang mendahului. Kan cuma begitu. Kalau cuma isinya petunjuk. Tapi Allah mengatakan Quran itu wabayyinatim minal huda wal furqan. Di dalamnya juga ada penjelasan terhadap petunjuk itu dan kepekaan yang diberikan Allah ke dalam hati untuk membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana hak, mana batil, mana halal, mana haram, mana baik, mana buruk, dan sekaligus kekuatan supaya kita memilih yang benar, yang hak, yang baik, yang halal, dan meninggalkan yang batil, yang salah, yang buruk, yang haram. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sudah ada bel ya? Waktunya pulang, Bu? Oh, belum. Maka perhatikan bahwa sebagian besar dari Al-Quranul Karim berisi kisah. Kisah tentang apa? Pertama, kisah siratal ladzina an'amta alaihim. Kisah tentang jalannya orang-orang yang sudah dianugerahi nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan orang-orang yang bersama dengan mereka. Adam, Idris, Nuh, Hud, Salih, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Dzulkifli, Dawud, Sulaiman, Ilyas, Alyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, sampai Muhammad alaihi wassalatu wassalam dan orang-orang yang bersama mereka. Itulah siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yang putih itu akan jelas kelihatan putih kalau dijajarkan yang hitam. Kok yang putih? Jadi yang putih akan terlihat tampak jelas putihnya kalau dijajarkan yang
hitam. Dalam rangka memberi petunjuk kita mengikuti jalannya orang-orang yang diberi nikmat, maka dikisahkan pula ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jalannya orang yang dimurkai, jalannya orang yang sesat juga ada ceritanya. Ada iblis, ada Fir'aun, ada Qarun, ada Bal'am, ada Samiri, ada As bin Wal As-Sahmi, ada Walid bin Mughirah, ada Abu Jahal Amr bin Hisham, ada Abu Lahab, ada Utbah bin Rabi'ah, ada Uqbah bin Abi Mu'aid, ada Nadhr bin Haris, ada Umayyah bin Khalaf, ada bahkan Abdullah bin Ubay bin Salul, ada ahli kitab dari kalangan umatnya Nabi Musa alaihissalam yang dimurkai Allah karena mereka memalsukan ayat-ayat Allah, mengganti kitab dan membunuh nabi-nabi. Dan ada pula ahli kitab dari kalangan umatnya Nabi Isa alaihissalam yang mereka beribadah kepada Allah bukan dengan petunjuk, bukan dengan kitab yang menerangi, tetapi dengan prasangka, duga-duga, dan bisikan-bisikan syaitan. Semua kisahnya dipaparkan dalam Quran supaya kita menemukan jalan yang lurus. Maka umat Islam itu sehari semalam menghayati sejarah dosisnya 17 kali ngungkuli obat migrain. Kita sakit pergi ke dokter, rata-rata paling banyak dosis obat itu berapa kali sehari, Bu? 3 kali sehari. Nek nganti diresepkan sama Gusti Allah 17 kali sehari semalam, berarti penyakitnya serius, serius. Maka Allah mengatakan dalam salah satu hadis qudsi, wahai anak Adam, kalian semua tersesat kecuali yang aku anugerahi petunjuk. Dan yang aku anugerahi petunjuk, inilah orang-orang yang setiap hari diberi dosis 17 kali mohon petunjuk. Itulah Muslim, makhluk sejarah. Maka di dalam Islam, sejarah memiliki tempat yang istimewa. Al-Quranul Karim mengisahkan para nabi, para rasul, para kekasih Allah, juga musuh-musuhnya sebagai petunjuk bagi kita untuk kita menggapai jalan lurus. Kesaksian para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, di antara mereka Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, di antara mereka Sayyidina Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, mereka mengatakan, kami membacakan maghazi Rasulillah, kisah-kisah kepahlawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada anak-anak kami di sela kami mengajarkan Al-Qur'an kepada mereka. Maka disimpulkan kurikulum pendidikan generasi terbaik, yaitu putra-putra para sahabat hingga para tabi'in, ba'ut tabi'in, dan anak-anak mereka. Kurikulum utamanya ada 2, Al-Quran dan sejarah. Bahkan Al-Quran itu juga berisi sejarah. Maka intinya sebagai seorang muslim, kita dituntut untuk melek sejarah. Nah, kalau tidak melek sejarah, nanti sekedar mengambil khasiat dan fadilah, lalu ketika kemudian ditanya, bingung jawab. Contoh, ada beberapa daerah itu ibu-ibu kalau hamil rajin baca surah Yusuf dan surah Maryam. Kalau ditanya, Bu, kenapa kok suka baca surah Yusuf dan surah Maryam ketika hamil? Jawabnya, supaya anak saya nanti, Pak Ustadz, kalau laki-laki ganteng kayak Nabi Yusuf, kalau perempuan cantik kayak Siti Maryam.
Lalu di cross check ditanya, loh ibu mau lelampahan hidupnya, kisah hidupnya putra ibu yang laki-laki kayak Nabi Yusuf, yang perempuan kayak Siti Maryam. Astagfirullah Pak Ustadz, jangan Pak Ustadz. Masa anak saya nanti didengki saudara, mengalami percobaan pembunuhan, dibuang ke dalam sumur, ditemukan orang tapi tidak dikembalikan ke rumahnya, malah dijual ke negara lain. Itu namanya kena human trafficking, perdagangan manusia. Jadi budak, ketika jadi budak mengalami pelecehan seksual abuse, melarikan diri, malah difitnah lalu tidak salah tapi jadi objek balas dendam. Habis jadi objek balas dendam, malah masuk penjara. Mau Bu seperti itu? Mboten Pak Ustadz. Kalau tentang Nabi Sulaiman surat apa Pak Ustadz? Terus ganti. Lah ibu mau putrinya lelampahannya kayak Siti Maryam. Astagfirullahaladzim. Boten Pak Ustadz, masa anak saya hamil? Nggak ada suaminya. Maka penting untuk mengerti sejarah. Sehingga perhatian para ulama dalam sejarah Islam terhadap sejarah itu sendiri luar biasa. Semua ulama yang ensiklopedis itu tidak mungkin meninggalkan bidang sejarah sebagai bagian dari perhatian dan kajiannya. Nulis kitab berbagai bidang ilmu, ulumul Quran, ulumul tafsir, ulumul hadis, ya, ulumul fikih, usul fikih, lain sebagainya macam-macam ilmu. Kalau belum nulis kitab tarikh, rasanya belum lengkap. Maka Syekhul Mufassirin Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari selain menulis tafsir, beliau juga menulis Tarikhul Umam wal Muluk, sejarah umat-umat dan raja-raja. Beliau menulis Tarikhul Rusul wal Muluk, sejarah para rasul dan raja-raja. Demikian pula Imam Ibnu Katsir. Demikian pula Imam As-Suyuti. Demikian pula Imam Ad-Dahabi. Demikian pula para ulama hingga yang mutaakhir tidak lengkap karyanya kalau belum nulis kitab tarikh, kitab sejarah. Yang menarik sekali lagi adalah orang Melayu dan orang Nusantara lalu menjadi orang Indonesia. Karena mereka menyebut tarikh sebagai sejarah. Dan orang Nusantara ini kalau memilih kata ada filosofinya. Kenapa orang Melayu, Nusantara, Indonesia menyebut tarikh sebagai sejarah? Kata sejarah dipinjam dari bahasa Arab syajarah. Artinya pohon. Bahkan pohon yang baik dijadikan Allah perumpamaan tentang iman yang baik, kalimat yang baik dalam surah Ibrahim ayat ke-24 dan 25. Alam tara kaifa daraballahu mathala kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha. Tidakkah engkau perhatikan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga seluruh umatnya bagaimana Allah membuat perumpamaan pohon A. Kalimat yang baik, iman yang baik seperti pohon yang baik. Apa cirinya pohon yang baik? Akarnya teguh menghunjam, pokok batangnya tinggi menjulang, cabang-cabangnya menggapai langit, dan pohon itu memberikan buahnya setiap musim dengan izin Rabbnya, dengan izin Allah. Jadi pohon yang baik itu cirinya akarnya teguh, batangnya tegak menjulang, cabangnya menggapai langit, memberikan buah di setiap musim. Itulah iman.
akidahnya, keyakinannya kokoh. Ibadahnya membuat dia lebih terkenal di langit daripada di bumi. Akhlaknya manis, harum, lembut kepada siapapun yang ada di sekitarnya. Perumpamaan iman seperti pohon. Maka tarikh disebut sejarah dalam bahasa Melayu, dalam bahasa Indonesia. Karena apa? Kita belajar untuk mengokohkan akar supaya tegak di masa kini dan bersiap untuk memberikan warisan bagi anak cucu berupa buah yang harum, yang lembut, yang manis. Itu dia. Jadi kenapa kita menyebut tarikh sebagai sejarah? Karena kita belajar sejarah untuk mengokohkan akar kita di masa lalu, untuk menegakkan diri kita menghadapi masa kini, untuk bersiap memberikan warisan kepada anak cucu berupa buah yang harum, yang lembut, yang wangi, yang segar, yang bermanfaat bagi mereka. Maka belajar sejarah adalah keniscayaan bagi seorang muslim. Dan ini dijelaskan oleh para ulama, di antara oleh Dr. Ali Muhammad Asy-Syalabi, juga misalnya oleh Dr. Abdul Karim Zaidan dalam kitab beliau Al-Mustafad min Qasasil Quran, bahwasanya bukan hanya sejarah yang terukir dalam Quran atau dalam sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan sirah sahabat. Setiap umat muslim dari bangsa apapun, mereka punya kewajiban untuk menancapkan akarnya yang kokoh pada sejarah bangsanya. Ini sebuah hal yang niscaya bagi kita semua. Maka di kalangan para sejarawan masyhur, kutipan dari seorang tokoh besar dari Eropa yang berhasil melakukan kolonialisasi di banyak negeri. Yang dia mengatakan, kalau kau ingin menguasai sebuah bangsa, cerabut dia dari akar sejarahnya. Karena sejarah itu yang memberi dia kebanggaan dan memberi dia semangat perlawanan kepada bangsa lain. Karena sejarah itu yang memberikan kepada dia identitas yang membuat dia tidak rela diinjak dan diperbudak. Maka barang siapa ingin menguasai sebuah bangsa, hapus, cabut dia dari sejarahnya. Ini menjadi kepentingan kita semua. Maka adik-adik santri, setelah mempelajari kisah para nabi dan rasul di dalam Al-Quran untuk menjadi bahan tadabbur kita secara harian terhadap kitabullah, setelah mempelajari sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat untuk menjadi role model kita dalam iman, dalam akhlak, dalam ibadah, maka kita wajib mempelajari sejarah bangsa kita untuk meneguhkan identitas dan untuk memperkuat karakter sebagai bangsa, sekaligus menyiapkan generasi ke depan menjadi pemikul-pemikul amanat yang unggul. Sejarah bangsa menjadi bagian penting dari pembelajaran umat Islam. Maka dari itu kita bisa memulai misalnya dari konstitusi kita yang di dalam preambulnya, pembukaannya, mukaddimahnya, para founding fathers kita, para bapak bangsa kita menulis kalimat yang berbunyi, atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.
Perhatikan kalimat ini, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Pengakuan yang sangat jujur tentang sejarah bangsa kita tidak lepas dari anugerah atas berkat rahmat Allah. Jadi kalau ada orang Indonesia kok anti Arab, gak nyambung dia dengan konstitusi. Berkat rahmat Allah, itu Arab semua kalimat. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Bangsa ini merdeka dan ada sampai hari ini. Kalimat ini benar bisa diuji sesuai fakta sejarah. Atas berkat rahmat Allah misalnya, kita bisa mengatakan tepat 1 abad sebelum kedatangan bangsa-bangsa penjajah yang dimulai oleh Portugis, disusul oleh Spanyol, datang pula Inggris, Prancis dan sebagainya, tetapi yang kemudian paling serius melakukan penjajahan namanya Belanda. Tepat 1 abad sebelum kedatangan mereka, Islam di Nusantara kita mengalami masifikasi dakwah, mengalami dakwah yang sangat intensif dan sukses luar biasa. Pada era yang dikenal di Jawa sebagai era Wali Songo, dalam jangka waktu kurang dari 50 tahun, tim dakwah yang sangat kompak ini berhasil mengubah sebuah kemaharajaan Siwa Buddha alias beragama Hindu dan Buddha seperti Majapahit, dalam tempo kurang dari 50 tahun penduduknya mayoritas bersyahadat beralih menjadi beragama Islam. Harus diakui dan tidak bisa dibantah, tim ini tim dakwah salah satu yang tersukses sepanjang sejarah. Coba sekarang santrinya Iskarima 9 orang dikirim ke Tiongkok, diberi waktu 50 tahun untuk menjadikan mayoritas penduduknya menjadi Muslim. Ini tantangan, harusnya bisa. Ibu-ibu juga ikut berangkat. Boleh. Atau yang mungkin mirip India konteksnya. Kita belum menemukan. Sebada itu ada tim dakwah yang sesukses ini. Ketika bermula dari Maulana Malik Ibrahim yang berasal dari Azerbaijan, mendapat pendidikan di Mesir, tersengat hatinya karena membaca kitab Ar-Rihlah karya Ibnu Battutah, berlayar ke timur karena Ibnu Battutah menulis di kepulauan yang sangat subur, negeri asal rempah-rempah yang harum dan wanginya semerbak, sampai ke Makkah dan Madinah, mayoritas penduduknya masih menyembah berhala. Itu bikin tertantang. Sampai di Gresik dia mendapati kerajaan Majapahit yang krisis pangan karena perang saudara yang disebut sebagai perang Paregreg antara Wikramawardhana dengan Bre Wirabumi. Dua beriparan yang kemudian perang saudara. Ketika rakyat ketakutan, lari ke gunung-gunung karena takut menjadi korban konflik, tanah-tanah ditinggalkan ladang-ladang, dianggurkan sawah-sawah, diabaikan. Kelaparan melanda seluruh kerajaan. Maulana Malik Ibrahim dengan gagah berani membuat bendungan, membuat saluran irigasi, membuat mencetak sawah-sawah baru, menyumbangkan semua hasil pertaniannya untuk menolong rakyat Majapahit dan bahkan para bangsawannya, maka dakwah beliau diterima dengan gegap gempita. Bahkan Maharani Suhita menganugerahkan kepada beliau gelar Wong Agung Majapahit Sri Rakayan Tani Babela.
Ini tertulis di nisan beliau, Sri Rakayan Tani Babela. Seorang yang memimpin reformasi pertanian di kerajaan Majapahit. Ini ulama yang luar biasa. Karena beliau menjadi sumber penolong krisis pangan kerajaan Majapahit, berduyun-duyun rakyat bergabung dengan beliau, melihat beliau melaksanakan ibadahnya, semua ingin diajari bagaimana beliau beribadah. Berduyun-duyun sebagian rakyat Majapahit masuk Islam. Maulana Ahmad Rahmatullah dari Campa, dan saudara beliau Maulana Ishaq yang ayah mereka berasal dari Samarkand, Uzbekistan, karena namanya tercatat dalam babat sebagai Maulana Ibrahim As-Samarkandi dari Samarkand, Uzbekistan, yang datang ke Jawa kemudian. Sementara Maulana Ahmad Rahmatullah mendirikan sekolah tata negara untuk para pangeran dan putra-putra bangsawan, mendidik kalangan atas, Maulana Ishaq mempraktekkan ilmu kedokterannya, menolong ujung timur Pulau Jawa dari wabah penyakit yang mengganas. Dua-duanya berhasil menanamkan dakwah dengan cara yang luar biasa. Murid-murid mereka satu demi satu muncul. Maulana Ainul Yakin, putra Maulana Ishaq, kemudian mendirikan perguruannya di Giri Kedaton. Sedangkan para raja Nusantara mengirimkan anak-anaknya untuk belajar kepada beliau. Sultan Zainul Abidin Shah dari Ternate rela cuti 4 tahun dari jabatan sultan untuk belajar kepada Sunan Giri. Kalau sudah jadi sultan, cuti 4 tahun untuk mondok pada zaman itu. Maulana Usman Haji menjadi military trainer, berdakwah di kalangan para panglima dan tentara. Maulana Ja'far Shadiq bin Usman Haji mendirikan kota di ujung utara Jawa karena rindunya kepada tanah kelahiran, yaitu tanah kelahiran beliau Baitul Maqdis, yang kala itu masyhur disebut sebagai Al-Quds. Maka beliau mendirikan di situ Masjidil Aqsa. Menaranya indah, mirip candi, tapi masjidnya Masjid Al-Aqsa, kotanya kota Al-Quds. Karena orang Jawa susah melafalkan Al-Quds, menjadilah namanya Kudus. Jadi Masjid Al-Aqsa Menara Kudus itu yang dalam prasastinya didirikan pada tahun 1518 adalah monumen persaudaraan antara Indonesia dengan Baitul Maqdis sejak awal. Ulama yang lain namanya Syarif Hidayatullah. Ibunya putri Pajajaran, ayahnya seorang syarif di Mesir. Menjadi murid, dalam babat Cirebon disebut beliau murid langsung dari Al-Alamah Zakaria Al-Ansari, muridnya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, sehingga beliau membawa sanad keulamaan madhab Syafi'i yang sangat muktabar ke Nusantara. Mendirikan dakwahnya di Cirebon dan berpusat di Gunung Jati, maka beliau disebut Sunan Gunung Jati. Gurunya para ulama tanah Jawa. Sambungan sanad ilmunya para ulama tanah Jawa. Maka muridnya yang bernama Kalijaga, karena ada desa Kalijaga di Cirebon, itu tempat di mana Sunan Kalijaga ngekos selama berguru kepada Sunan Gunung Jati, melakukan pendekatan-pendekatan budaya yang sangat intens untuk membawa Islam bukan hanya di pesisir, tapi masuk sampai ke pedalaman, termasuk sampai ke lereng Gunung Lawu di sini. Tabarakar Rahman. 1 abad sebelum kedatangan penjajah, dakwah Islam mengalami masifikasi di Nusantara. Apa bedanya Ustadz? Apa pentingnya Islam datang
sebelum kedatangan penjajah. Kalau Islam tidak datang secara masif sebelum kedatangan penjajah, maka perhatikan yang disebut benua Amerika, perhatikan yang disebut sebagai benua Australia. Nasibnya sama-sama dijajah. Perhatikan benua Amerika dari utara sampai ke selatan. Dulu sebelum kedatangan Christopher Columbus, sebelum kedatangan Hernando Cortés, sebelum kedatangan Francisco Pizarro dan Amerigo Vespucci, dari ujung utara sampai selatan benua Amerika, ada orang asli Amerika yang disebut secara salah kaprah sebagai orang Indian. Berapa banyak mereka? Diperkirakan, Bu, di tahun 1500 jumlah mereka itu antara 50 juta sampai 110 juta orang. Di mana mereka sekarang? Dijajah. Musnah, Pak. Semua negara-negara di benua Amerika sekarang itu penduduknya bukan penduduk aslinya, tapi kulit putih penjajahnya. Bahasanya bahasa penjajahnya. Paling utara Kanada, bahasanya Prancis. Selatannya Amerika Serikat, bahasanya Inggris. Selatannya Meksiko, bahasanya Spanyol. Selatannya Brazil, bahasanya Portugis. Semua dari ujung utara sampai ujung selatan sekarang orangnya orang dari Eropa, bahasanya bahasa Eropa, cara berpakaian, cara berbudaya, semuanya ala Eropa. Itu terjajah, musnah. Apakah kita sama nasibnya dengan mereka? Beda, wong katanya dijajah 350 tahun, kok hidungnya tetap pesek semua. Nggak ada yang berubah menjadi hidung mancung. Wong katanya dijajah 3,5 abad, kok sampean masih eksis jumlahnya 280 juta. Maka selama ini ada kesalahan penyebutan. Saya menawarkan agar kita tidak mengatakan 350 tahun dijajah, tapi bangsa Nusantara, bangsa Indonesia ini 4 abad berjihad melawan penjajahan. Allahu Akbar. Nyatanya masih eksis. Nyatanya masih bahasa jenengan nggak hilang. Ini masih bisa bahasa Jawa semua, ibu-ibu. Masih bisa bahasa Indonesia, bahasa Melayu semua. Beda. Apalagi dengan negara tetangga, namanya Australia. Sebelum kedatangan Kapten James Cook, sebelum kedatangan Admiral Flinders, para penjajah dari Inggris, di benua Australia diperkirakan ada 8 sampai 20 juta orang aborigin Australia asli. Asli pakai shotgun. Sekarang ada berapa? 50.000 orang, sisanya dilindungi dengan undang-undang konservasi. Sampai masa Perang Dunia Pertama, menurut konstitusi Australia, orang aborigin tidak dianggap manusia, tetapi sejenis binatang. Itu namanya dijajah. Maka sekarang orang nyebut Australia, tapi isinya orang kulit putih, orang Inggris semua, Anglo-Saxon semua. Itu namanya terjajah. Lah kalau terjajah masih sisa 280 juta, mayoritasnya masih Islam. Bahasanya tidak hilang, warna kulitnya tidak berubah. Maka berarti sebenarnya dijajah atau berjihad? Berjihad. 4 abad lebih kita berjihad melawan penjajahan. Kenapa saya berani mengatakan inilah bukti
atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Tidak bisa dibantah ketika para penjajah ini datang, yang bangkit angkat senjata melawan mereka kaum muslimin atau yang lain? Kaum muslimin. Ketika pada tahun 1511 Portugis dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque, dalam babat tanah Jawi disebut Kongso Dalbi. Maka siapa yang berinisiatif mengumpulkan angkatan perang untuk menggempur Malaka? Namanya Pangeran Fathi Yunus. Babat tanah Jawi menulis namanya Pati Unus. Pangeran Fathi Yunus, penguasa Jepara, menantu Sultan Demak, Sultan Fattah, Sultan Alam Akbar Al-Fattah alias Raden Patah. Menantunya Pangeran Fathi Yunus membentuk armada perang untuk menyerbu Portugis di Malaka. Karena hanya umat Islam yang sadar ini Portugis berbahaya. Karena mereka datang dengan keserakahannya membawa misi gold, glory, gospel, emas, kejayaan, dan menyebarkan agama. Bukti lagi bahwa kekuatan itu adalah Islam melewati batas-batas teritorial, batas-batas negara adalah ketika armada Pangeran Fathi Yunus, Pati Unus, yang nanti disebut Pangeran Sabrang Lor karena menyeberang ke tanah utara yakni Malaka, bergabung bersama beliau kapal-kapal dari Bugis dan Makassar. Apakah Bugis dan Makassar wilayahnya Demak? Bukan. Bergabung pula kapal dari Tuban dan Gresik. Apakah Tuban dan Gresik saat itu sudah wilayah Demak? Belum. Bergabung pula kapal-kapal dari Banten dan Cirebon. Apakah Banten dan Cirebon wilayah Demak? Bukan, kerajaan berdiri sendiri. Bergabung pula kapal-kapal dari Palembang dan Jambi. Apakah Palembang dan Jambi wilayah kekuasaan Demak? Bukan, berdiri merdeka. Bergabung pula bahkan Angkatan Laut Kesultanan Aceh Darussalam. Dan itu jelas-jelas negara berdaulat yang berbeda. Tapi semua bisa bersatu di bawah komando Pangeran Fathi Yunus. Karena apa? Sama-sama Islam. Sama-sama kaum muslimin. Sadar ada musuh bersama yang sangat berbahaya. Beberapa tahun kemudian, ketika Raja Samiam di Pajajaran mengundang Portugis, bayangkan, raja-raja yang belum beragama Islam ini, Raja Pajajaran, Raja Balambangan, dan beberapa raja kerajaan lain, itu justru yang dipikirkan bekerja sama dengan Portugis. Termasuk Raja Samiam mengundang Portugis untuk membangun benteng dan pelabuhannya di wilayah Sunda Kalapa. Monggo, Sugeng Rawo, please invest in my country. Pada saat itu, kepada Portugis yang jelas-jelas mau menjajah, bilang begitu. Yang sadar untuk kemudian melawan adalah umat Islam. Maka ada seorang ulama besar dari negeri Pasai, yang negeri Pasai waktu itu sudah jatuh ke tangan Portugis. Sehingga ketika pulang dari berhaji dan menuntut ilmu di Haramain, dia enggan pulang ke negerinya sendiri. Dia bablas dari Pasai, nggak jadi mendarat. Karena dia melihat bendera Portugis, yang waktu itu bendera Portugis gambarnya salib raksasa. Dia nggak sudi menginjakkan kaki lagi di tanah Pasai yang dikuasai Portugis. Bablas ke arah Tenggara, mendarat di Jepara, sowan Sultan Demak, minta izin ngajar di Demak. Nama ulama ini Fatahillah.
Fathahilah ini oleh Sultan Trenggono kemudian dinikahkan dengan dua janda as-syahid Fathi Yunus. Jadi Pangeran Fathi Yunus dalam penyerbuan kedua ke Malaka di tahun 1521 mengalami luka-luka yang sangat berat. Beliau terkena meriam di pecahan meriam yang ada di kapalnya, sehingga kemudian beliau pulang itu dalam keadaan berperban-perban, mengalami luka-luka yang sangat parah, kondur, wafat di Demak. Kemudian dia memiliki dua istri, yang pertama adalah Ratu Ayu binti Raden Fatah, yang kedua adalah Ratu Emas binti Sunan Gunung Jati. Keduanya ini kemudian dinikahi oleh Fathahilah. Maka Fathahilah menjadi menantu kerajaan Demak sekaligus menantu dari Cirebon. Maka Sultan Trenggono menugaskan langsung Fathahilah. Itu Portugis mau menguasai Sunda Kelapa. Silahkan tuanku, pimpin kami semua. Cegah kejahatan Portugis itu. Karena kalau sampai Portugis punya pelabuhan di Jawa, menguasai seluruh Nusantara ini, tinggal tunggu waktu. Bergegas Fathahilah membentuk angkatan perangnya. Bergerak ke barat melalui darat dan laut. Berkumpul di Cirebon. Terus menghubungi Banten. Dan mereka kemudian menyambut kedatangan armada Portugis di Sunda Kelapa. Di bulan Juni 1520, maka Fathahilah berhasil memukul mundur armada Portugis yang bersiap menancapkan kukunya di Pulau Jawa. Dalam kemenangan itu beliau mensyiarkan surah Al-Fath, Inna fatahna laka fatham mubina. Fathan kemenangan, mubinan gilang gemilang. Karena beliau ingin mendakwai penduduk daerah situ yang masih banyak menggunakan bahasa lama, bahasa Sanskerta. Maka fathan mubinan diterjemahkan ke dalam bahasa Sanskerta Jayakarta untuk menamai kota tersebut, sehingga kota itu sampai hari ini disebut Jakarta. Jayakarta. Fathan mubinan. Makanya dulu Allah yarham Gaji Rahmat Abdullah itu gak mau nyebut Betawi. Bapak bukan orang Betawi? Enggak, saya orang Jakarta. Apa bedanya? Betawi dari kata Batavia yang ngasih nama penjajah. Jakarta dari Jayakarta yang ngasih nama mujahid dan ulama. Beda. Ini orang kalau melek sejarah. Atas berkat rahmat Allah, ibu-ibu. Atas berkat rahmat Allah, maka syiar Islam masuk membangkitkan semangat jihad yang itu tidak terjadi pada benua Amerika, tidak terjadi pada benua Australia. Maka sejak Fathahilah dan Fathi Yunus silih berganti, tak pernah henti, hanya ganti-ganti satu tempat ke tempat yang lain di Nusantara ini, dari Sabang sampai Merauke, jihad bergolak, perlawanan jalan terus. Di tahun 1570, Hairun Jamil, Sultan Ternate, dibunuh dengan khianat ketika menghadiri jamuan makan di benteng Portugis. Dicongkel jantungnya, bersimbah darah, maka putranya Keicil Babe, Pangeran Babulah, menggotong jenazah ayahnya sampai baju yang dikenakannya berwarna putih menjadi merah menyala. Di situ dia kemudian dilantik menjadi sultan pengganti bernama Sultan Babulah Datu Syah. Lalu dia mengaumkan sumpah soya-soya yang berbunyi, demi Allah, dengan kekuatan yang kita miliki, kita semua bersumpah untuk mengusir setiap orang kafir dari seluruh bumi Nusantara Timur. Maka sejak tahun 1570,
sampai 1575, satu persatu benteng-benteng Portugis di Nusantara Timur digempur oleh Babulah Datu Syah dengan 3.000 kapal armada kora-koranya. Panglima-panglimanya, Kapita Rubuhongi, Kapita Kapilaya, Kapita Kalakinka, berebut untuk menjadi yang terdepan, menghancurkan kedudukan para penjajah. Di tahun 1575 tersisa satu benteng, benteng Castella namanya, yang dikepung sampai akhirnya seluruh penghuninya menyerah kalah. Maka Babulah Datu Syah mempersilahkan mereka pergi dan hanya mengizinkan mereka, orang-orang Portugis, menempati bagian timur Pulau Timur. Bagian timur Pulau Timur. Maka disebut sebagai Timor Leste, timur bagian timur. Masih menjadi negara sampai sekarang. Itu adalah buah kebaikan Babulah Datu Syah. Kalau Babulah Datu Syah tidak mengizinkan mereka tinggal di situ, nggak ada sejarahnya Portugis di Nusantara Timur. Maka Babulah Datu Syah dikenal sebagai sang penguasa 72 jazirah, membentang dari Mindanao di utara sampai Pulau Rote di selatan. Itu wilayah kekuasaannya Babulah Datu Syah. Dari pantai barat Papua sampai Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara. Itu Nijallo, Raja Guatalo di Sulawesi Selatan, didatangi, didakwai, diajak masuk Islam, dinikahi putrinya. Saking kemudian sangat dahsyatnya dakwah beliau di Nusantara Timur, dan benteng dari imperialisme yang dibangun Babulah Datu Syah bertahan sampai 100 tahun berikutnya. Tidak ada penjajah yang bisa mengusik kepulauan Nusantara Timur. Di Aceh, Laksamana Kemala Hayati menantang Cornelis de Houtman, panglima armada Belanda pertama yang datang ke Nusantara untuk mencari rempah-rempah. Duel di atas kapal dan Cornelis de Houtman mati dengan rencong tertancap di jantungnya. Kalah duel dengan Laksamana, perempuan yang menjadi panglima pasukan Inong Bale. Inong Bale artinya laskar janda-janda. Karena ketika berjihad melawan Portugis, banyak laki-laki Aceh yang gugur, janda-janda mereka dihimpun oleh Laksamana Kemala Hayati, lalu menjadi pasukan khusus yang dilatih dengan sangat disiplin di bawah pemerintahan Sultan Al-Mukammil. Cucu Sultan Al-Mukammil yang namanya Iskandar Muda melanjutkan jihad untuk membebaskan Malaka dari Portugis meskipun masih mengalami kegagalan. Tapi tidak putus. Di Jawa ketika Belanda semakin kuat, maka muncul Sultan Agung Hanyokrokusumo Raja Mataram. Di Guatalo, si ayam jantan dari timur bangkit, namanya Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin memiliki saudara angkat sekaligus penasehat, namanya Tuanta Salamaka Syekh Yusuf Tajul Khalwati Al-Makassari. Syekh Yusuf ini ketika Makassar, benteng ujung pandang jatuh ke tangan Cornelis Spelman, kerajaan Guatalo dipaksa menandatangani perjanjian Bungaya, dia tidak sudi hidup di bawah penjajah. Dia berlayar menuju Banten. Di Banten diangkat menjadi guru dan penasehat Sultan Ageng Tirtayasa. Lagi-lagi mengobarkan jihad di Banten. Ketika Sultan Ageng Tirtayasa dikhianati putranya Sultan Haji, lalu ditangkap, Syekh Yusuf juga ditangkap. Karena dianggap berbahaya, beliau dibuang ke Sri Lanka. Di Sri Lanka, karena Sri Lanka waktu itu menjadi tempat transit kapal-kapal yang mengangkut jamaah haji, beliau mendirikan perguruan, mengajari para haji-haji itu, dan menitipkan kepada mereka semangat jihad untuk disebarkan ke seluruh Nusantara. Maka Syekh Yusuf ditangkap lagi karena dianggap berbahaya oleh Belanda, dibuang ke Tanjung Harapan, Afrika Selatan.
Di Afrika Selatan masih tetap berdakwah, berjuang sampai akhir hayatnya, sehingga pejuang besar Afrika Selatan Nelson Mandela mengatakan tentang Syekh Yusuf yang berasal dari Makassar, beliaulah anugerah Tuhan untuk bumi Afrika, salah satu manusia terbesar dalam sejarah Afrika. Asalnya dari Sulawesi Selatan. Bangkit pula di Jawa seorang pangeran dari Madura, namanya Trunojoyo. Trunojoyo kalah, bangkit pula seorang budak dari Bali, namanya Untung Suropati, yang kemudian memeluk agama Islam dan memimpin jihad sampai terdesak di Pasuruan. Bangkit pula Sultan Abdul Qahir dari Bima di Nusa Tenggara. Lalu di abad berikutnya muncul Pangeran Mangkubumi di Kerajaan Mataram di Kartasura, yang nantinya mendirikan Kesultanan Yogyakarta sebagai Hamengkubuwono I. Di Maluku muncul Nuku Muhammad Amiruddin, Sultan Tidore, yang berhasil menerapkan taktik yang selama ini digunakan penjajah, yaitu divide et impera. Tapi yang dia divide et impera, Inggris dan Belanda. Ini mungkin dalam sejarah rekor. Nuku Muhammad Amiruddin itu berhasil memprovokasi Inggris untuk menggempur kedudukan Belanda di Maluku. Ketika Belanda kalah, Inggrisnya digempur oleh Nuku Muhammad Amiruddin. Nabok nyilih tangan. Dan sukses untuk melindungi Maluku Utara dari penjajahan sampai 30 tahun lamanya. Lalu muncul 3 orang ulama pulang dari Tanah Suci, Haji Miskin, Haji Sumani, Haji Piobang, pulang ke negeri Minangkabau bersama Tuanku Nan Renceh yang menjadi pemimpin dari Harimau Nan Salapan, 8 ulama tertinggi di seluruh Minangkabau, membangun gerakan memurnikan agama yang akhirnya clash dengan Belanda yang memihak kaum adat, lalu bahkan kaum adat pun nanti bersatu bersama kaum Padri, Belanda menyebutnya kaum Padri, di bawah kepemimpinan Tuanku Imam Bonjol, Syarif Muhammad Syahab. Syahab atau Syihab itu salah satu fam dari dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Tuanku Imam Bonjol itu Habib, satu keluarga dengan yang marganya Syihab. Jadi sejak dulu memang panglima. Kalau sekarang ada Habib dengan inisial MRS, itu satu keluarga dengan Tuanku Imam Bonjol. Di Jawa, seorang pangeran yang nama lahirnya Mustohar, ketika dikhitan diganti namanya menjadi Ontowiryo. Ketika menikah dan dilantik dan menjadi pangeran bernama Diponegoro, mempersatukan bangsawan dan ulama, menggelar jihad yang paling besar dalam sejarah kekuasaan kolonial Belanda, meskipun hanya selama 5 tahun, dari tahun 1825 sampai 1830, tapi Belanda kehilangan 20 juta gulden. 20 juta gulden itu setara pendapatan dari seluruh wilayah jajahan selama 10 tahun. Jadi pendapatan Belanda dikumpulkan dari Suriname, dari Sri Lanka, dari Afrika Selatan, dari Pulau Formosa di Taiwan, dari seluruh Nusantara kepulauan kita, dikumpulkan jadi satu, itu per tahun cuma 2 juta gulden. Kalau 20 juta berarti pendapatan 10 tahun. Dipakai untuk membiayai perang melawan Pangeran Diponegoro habis selama 5 tahun. Bangkrut, 15.000 serdadunya tewas. Untuk mengalahkan Pangeran Diponegoro, Belanda terpaksa harus membangun 280 benteng
membentang dari Banyumas sampai ke Nganjuk. Saking banyaknya, wonten sing Nganjuk, Bu. Pundi Bu Nganjuke? Kartoharjo, Masya Allah. Mantap jaya mekar armada itu. Ini perang yang kemudian membuat Belanda benar-benar bangkrut, sampai di Eropa dia kehilangan wilayah jajahannya di selatan yang berbahasa Perancis. Merdeka menjadi negara Belgia. Itu dulu bagian dari kerajaan Belanda, tapi gara-gara Belanda kehabisan dana menghadapi Pangeran Diponegoro, gagal mempertahankan wilayah Belgia menjadi negara merdeka. Jadi kata Profesor Peter Carey, peneliti sejarah Pangeran Diponegoro, negara Belgia berutang kemerdekaannya pada Pangeran Diponegoro. Di Jawa sendiri, karena Belanda habis-habisan, maka Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch terpaksa menginisiasi sistem penjajahan baru yang namanya tanam paksa, kulturstelsel. Rakyat dipaksa menanam produk-produk komoditas yang harganya mahal di pasar Eropa. Vanili, kopi, teh, gula tebu, kina, dan lain sebagainya. Kekayaan luar biasa Belanda dari tanam paksa membuat Belanda didesak untuk melakukan apa yang disebut politik etis, karena rakyat di negeri jajahan menderita sekali karena tanam paksa, seperti ditulis oleh Multatuli, nama samaran Louis Dekker dalam buku berjudul Max Havelaar. Lalu di Jawa berdiri sekolah, Stovia di Jakarta, Osvia di Surabaya, Teknis Hogeschool di Bandung, dan banyak sekolah-sekolah seperti AMS, ELS, HBS, dan lain sebagainya. Yang membuat para bangsawan ndoro-ndoro bisa sekolah. Ndoro-ndoro yang bisa sekolah inilah yang kelak akan memimpin yang namanya pergerakan kemerdekaan Indonesia. Di sisi lain, ulama tidak henti terus bergerak. Ada namanya Syekh Abdus Somad Al-Falimbani. Syekh Abdus Somad Al-Falimbani. Kira-kira dari mana, Bu? Palembang. Syekh Abdus Somad Al-Falimbani, Imam Masjidil Haram, itu setiap musim haji membagikan surat-surat kepada orang-orang yang berhaji untuk dikirimkan kepada raja-raja mereka di Nusantara. Sultan Palembang, Sultan Jambi, Sultan Yogyakarta, Sunan Surakarta, Pangeran Mangkunegoro dari Surakarta, ya, para bupati-bupati besar seperti Surabaya, Semarang, dan lain sebagainya, itu semua dikirimi surat. Raja-raja Melayu seperti di Siak, di Sambas, di Pontianak, di Aceh, di Delhi, di Langkat, semua dikirimi surat. Isi suratnya apa? Semangat untuk berjihad melawan Belanda. Saking banyaknya surat yang ditulis oleh Syekh Abdus Somad Al-Falimbani, dikumpulkan salinannya menjadi sebuah kitab. Judulnya Nasihatul Muslimin wa Tadhkiratul Mu'minin fi Fadhailil Jihadi wa Karamatil Mujahidin. Nasihat kaum muslimin dan pengingat kaum mukminin tentang keutamaan jihad dan kemuliaan para mujahid. 1 jilid tebal. Itu padahal kumpulan surat. Syekh Abdus Somad wafat digantikan muridnya, namanya Syekh Dawud Al-Fatani. Kira-kira dari mana, Bu? Al-Fatani.
dari Patani, Thailand Selatan, yang waktu itu adalah kerajaan Muslim dan bagian dari Nusantara kita. Syekh Dawud Al-Fatani nanti juga dilanjutkan murid-murid beliau, antara lain Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dari Banjarmasin, Syekh Muhammad Khatib Sambas, nanti Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani dari Banten. Lalu kemudian ada Syekh Mahfud At-Tarmasi dari Termas, Pacitan. Ada Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi dari Minangkabau. Imam besar Masjidil Haram. Silih berganti masa itu, imam besar Masjidil Haram selalu ada yang berasal dari Nusantara. Syekh Ahmad Khatib punya murid namanya Muhammad Darwis. Bukan Modaryowis. Muhammad Darwis dari Kauman ini ketika menjadi murid Syekh Ahmad Khatib, tampak cerdasnya, cerdiknya, kemampuan dalam berargumentasi, mengingatkan Syekh Ahmad Khatib pada gurunya yang bernama Said Ahmad Zaini Dahlan. Maka Muhammad Darwis setelah menjadi ulama di wisuda diganti namanya menjadi Ahmad Dahlan. Beliau rajin bukan hanya ngaji talabul ilmi di Masjidil Haram, tetapi mengkaji berbagai karya para ulama zaman itu, termasuk Tafsirul Manar dalam bentuk majalah berseri yang ditulis oleh Syed Muhammad Rashid Ridha, pelanjut dari Syekh Muhammad Abduh. Pulang ke Indonesia, ke Kauman Yogyakarta, Ahmad Dahlan mengajar mengaji ke berbagai kampung secara rutin. Nama pengajiannya sesuai nama surat yang dikaji tafsirnya. Maka di Wirobrajan nama pengajiannya Wal Asri. Pengajian Wal Asri ini lalu kemudian berhasil mewakafkan tanah yang luas. Di tengahnya dibangun lapangan sepak bola. Sampai sekarang masih ada namanya lapangan sepak bola Asri. Kemudian di sekelilingnya dibangun pertama kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Sekarang menjadi Asri Medical Center, rumah sakit. Pengajian di Karangkajen namanya Wal Fajri. Sampai sekarang masih ada gedung pengajian Muhammadiyah Wal Fajri. Pengajian di Kauman di tempatnya Pak Haji Mangun, maka pengajiannya Al-Ma'un. Yang dikaji surah Al-Ma'un, yang lalu terkenal kisahnya, kok materinya nggak nambah-nambah, kata beliau diamalkan dulu baru ditambah. Maka pengajian Al-Ma'un mewakafkan tanah, dibangun apa yang disebut masa itu sebagai PKO, penolong kesengsaraan, OMOM. PKO inilah yang menjadi PKU Muhammadiyah Yogyakarta sampai hari ini. Itu dari pengajian Al-Ma'un. Ada pengajian Al-Ikhwan di Kota Gede. Ada pengajian macam-macam di berbagai kampung. Akhirnya semua bergerak karena Kiai Ahmad Dahlan tidak merasa cukup hanya ngisi pengajian, tapi warga pengajiannya harus bergerak menolong sesama, bikin rumah sakit, bikin sekolah. Lalu di tahun 1912 berdirilah Persyarikatan Muhammadiyah yang sekarang Muktamar. Beliau ini sebelum mendirikan lembaga pendidikan di Muhammadiyah, dengan niat dakwah yang luar biasa, mendatangi sekolah-sekolah Belanda maupun sekolah para priayi. Kula nuwun, Mister, apakah di sini ada murid-murid beragama Islam? Tuan Ahmad Dahlan, di sini ada murid-murid beragama Islam. Maka beliau menawarkan, kalau begitu saya akan mengajar mereka agama Islam untuk mereka. Tuan Ahmad Dahlan, kami tidak punya budget, begroting untuk bisa membayar Anda. Tenang, Mister, saya gratisan ngajar di sini. Demikian pula ke sekolahnya Budi Utomo, beliau nawarkan untuk ngajar agama Islam.
gratis kemana-mana. Sampai akhirnya guru-guru yang kenal dekat di situ, Mbok Kiai bikin sekolah sendiri. Kami siap pindah ngajar di tempat Kiai. Akhirnya sekolah-sekolah Muhammadiyah pun berdiri. Hingga sekarang ribuan jumlahnya, hingga sekarang terus berkhidmat untuk Indonesia. Muridnya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi yang lain namanya Muhammad Hashim bin Muhammad Asy'ari dari Jombang. Pulang ke Jombang mendirikan pengajian Sahih Bukhari. Pengajian hadis di Indonesia itu sudah libur selama 100 tahun pada waktu itu. Karena sejak Pangeran Diponegoro dikalahkan, maka dilarang mengajarkan kecuali wirid-wirid dan doa-doa. Siapa ngajar tafsir, siapa ngajar hadis, siapa ngajar fikih, boleh ngajar fikih sampai fikih sholat. Nggak boleh bablas. Karena habis fikih sholat, nanti fikih zakat. Habis fikih zakat, fikih haji umrah. Habis fikih haji umrah, fikih jihad. Bahaya. Maka selesai fikih taharah, fikih sholat, wes tekan kono wae. Tidak boleh lebih dari itu. Kiai-kiai yang berani ngajar fikih melebihi bab sholat, itu ditangkap. Hadratus Syekh menyamarkan dengan melaksanakan pengajian hadis. Wong niki cuma bacakan hadis kok. Nah, beliau terus istiqomah sampai bersama murid-muridnya, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, Kiai Bisri Sansuri, dan lain sebagainya, mendirikan Nahdlatul Ulama. Di tahun 1930-an, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari menginisiasi MIAI, Majelis Islam A'la Indonesia, mewadahi bukan hanya Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persatuan Islam, Al-Wasliyah, Perti, Persatuan Tarbiyah Islamiyah, dan lain sebagainya. Semua organisasi Islam bernaung di bawah MIAI, Majelis Islam A'la Indonesia. Dari MIAI lahirlah kemudian amanat politik menjadi Partai Politik Islam Masyumi, Majelis Syura Muslimin Indonesia. Muridnya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi yang lain, itu keponakannya sendiri, namanya Masyhudul Haqq. Orang Indonesia susah melafalkan Masyhudul Haqq pakai qalqalah. Maka dia dikenal dengan nama populernya Agus Salim. Agus Salim ini menjadi penerjemah di konsul Belanda di Jeddah. Sekaligus berguru kepada pamannya Syekh Ahmad Khatib. Suatu hari temannya Agus Salim datang. Namanya Umar Said, mantan asisten Wedono di Madiun. Dia keluar dari dinas pemerintah demi bisa naik haji, sampai dimarahi mertuanya, istrinya diminta dikembalikan. Pokoknya nekat, sing penting iso munggah kaji, padahal ora iso basa Arab. Oh, semangatnya luar biasa. Sampai di sana oleh Agus Salim diperkenalkan kepada pamannya Syekh Ahmad Khatib, maka ngajilah dia kepada Syekh Ahmad Khatib dengan diterjemahkan oleh Agus Salim. Umar Said pulang, mendarat di Semarang, dicegat oleh seorang pengusaha dari kota Surakarta, namanya Haji Saman Hudi. Dek Umar Said, penjenengan kan punya pengalaman di pemerintahan. Kayaknya organisasi yang saya dirikan, yang sudah saya ubah dari Sarekat Dagang Islam menjadi Sarekat Islam ini, cocok kalau dipimpin panjenengan. Siap Kang Mas, izin saya pindahkan pusatnya ke Surabaya. Maka Sarekat Islam dipindah pusatnya dari Solo ke Surabaya, dan Umar Said lalu dikenal sebagai Haji Umar Said Cokro Aminoto. Pak Cokro lalu dikenal sebagai Raja Jawa tanpa mahkota. Kemana-mana Pak Cokro datang berpidato, rakyat berduyun-duyun mendengarkan. Kalau Pak Cokro lewat, nyembah ngungkuli nyembah ratu. Saking diharapkannya untuk menjadi pemimpin ratu adil di Jawa. Tahun 1916, Pak Cokro berpidato di Foxrat
Dewan Rakyat Hindia Belanda, dan tercetus satu kata yang belum pernah muncul dalam pidato manapun di seluruh Indonesia. Kata itu dalam bahasa Belanda bunyinya Zelfbestuur, hak untuk memerintah diri kami sendiri sebagai sebuah bangsa, hendaklah dikembalikan kepada kami, bangsa yang berbeda dengan bangsanya Tuhan. Pak Cokro adalah orang pertama yang berani mengatakan Zelfbestuur, hak untuk memerintah diri sendiri. Kalimat Pak Cokro ini trending topik. Akhirnya semua pejuang pergerakan menggunakan istilah Zelfbestuur. Assalamualaikum bro, Zelfbestuur. Kemana-mana yang disebut Zelfbestuur. Karena dikemukakan oleh Pak Cokro. Termasuk itu mempengaruhi mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang sedang ada di negeri Belanda. Hatta, Nasir Pamunca, Ahmad Subarjo, ya, dan lain sebagainya itu kumpul-kumpul, lalu melalui Indonesische Vereniging, mereka kemudian memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dari negeri Belanda, ketemu dengan muridnya Pak Cokro, namanya Kusno. Tahu Kusno? Bapaknya Kusno namanya Raden Sukemi Sosrodihardjo. Maka Kusno ketika dewasa bernama Soekarno. Kalau Soekarno, Bung Karno itu nanti pidato, ternyata rakyat Indonesia berduyun itu mendengarkan. Bung Karno mengatakan kemampuan pidatoku tidak ada 1/10 dibandingkan Pak Cokro. Jadi memang dahsyat. Sayangnya tidak ada rekamannya pada masa itu. Inilah Pak Cokro yang kemudian di tahun 1919 beliau berhasil membawa Syarikat Islam ke puncak kejayaannya. Anggotanya itu 2,7 juta orang. Di zaman penduduk Indonesia baru sekitar ada 30-an juta. Anggota Syarikat Islam sudah 2,7 juta orang. Dan semua memikirkan semboyan yang sama. Bunyinya sebersih-bersih tauhid, setinggi-tinggi ilmu, sepandai-pandai siasat. Jadi kalau berjuang itu sebersih-bersih tauhid, setinggi-tinggi ilmu, sepandai-pandai siasat. Itulah Pak Cokro, bapaknya seluruh bangsa Indonesia, gurunya para bapak bangsa. Agus Salim pulang dari Jeddah, ngekos di tempatnya Pak Cokro bersama Kusno, tapi juga bersama orang-orang yang nanti akan didoktrin oleh seorang tokoh komunis dari Belanda, namanya Meneer Sneevliet. Murid-murid Pak Cokro ini nanti akan mendirikan Syarikat Islam Kiri atau Syarikat Islam Merah. Semaun, Alimin, Darsono, Muso. Ini juga pernah ngekos di rumahnya Pak Cokro. Termasuk juga Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo yang nanti memimpin DITII. Itu juga adalah muridnya Pak Cokro. Konon Muso dan Kartosuwiryo tiap malam berdebat sengit tentang Islam versus komunisme. Bung Karno nyimak. Nanti baik Muso maupun Pak Karto dua-duanya terbunuh di masa Presiden Soekarno. Ironinya di situ. Jadi ini Pak Cokro. Bagaimana dengan Muhammadiyahnya Kiai Ahmad Dahlan tadi? Menelurkan tokoh-tokoh pergerakan kemerdekaan seperti Kiai Haji Mas Mansur, lalu Ki Bagus Hadikusumo yang menjadi salah satu tim perumus dasar negara dan Undang-Undang Dasar 45. Demikian pula dari Nahdlatul Ulama ada Kiai Haji Abdul Wahid Hashim. Pada bulan Oktober 1945 ketika sekutu mendarat di Surabaya, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari yang sudah sepuh memfatwakan resolusi jihad. Apa bunyi resolusi jihad? Setiap muslim yang bertempat tinggal dalam jarak yang belum memperbolehkan qashar salat menurut mazhab Syafi'i, fardu ain hukumnya ikut mengangkat senjata untuk melawan kedatangan sekutu yang hendak mengganggu kemerdekaan Indonesia.
fardu ain hukumnya ikut berjihad mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Adapun di luar garis boleh mengqashar sholat itu, maka fardu kifayah hukumnya. Berduyun-duyun laskar-laskar, Hizbullah, Sabilillah, santri-santri, para pemuda kumpul di Surabaya, Bung Tomo atas restu Hadratus Syekh pidato di radio dan menggunakan pekik takbir untuk menyemangati pasukan para pemuda. Maka luar biasa dahsyat pertempuran Surabaya. Dalam waktu seminggu 2 jenderal sekutu tewas. Dua-duanya dari Inggris, Brigadir Jenderal A.W.S. Malaby, Brigadir Jenderal Guy Leader Simon. Di Eropa maupun di Pasifik selama 6 tahun Perang Dunia Kedua tidak ada ceritanya seminggu kok jenderalnya mati 2. Hanya di Surabaya, the one and only, memecahkan rekor. Maka murka, perang gede, kemudian ternyata divisi India Muslim itu desersi, nggak mau ikut perang. Karena apa? Dengar takbir. Waduh, divisi India Muslim ini ikut pasukan Inggris. Karena waktu itu India masih dijajah Inggris. Mereka disuruh nyerang orang-orang Surabaya, nggak mau. Pemogokan pasukan Muslim India ini dipimpin oleh seorang kopral namanya Ziaul Haq. Ziaul Haq di kemudian hari akan jadi jenderal, lalu menjadi presiden Republik Islam Pakistan di tahun 70-an sampai 80-an. Itulah pemimpin desersi pasukan Inggris di Surabaya yang tidak mau menyerang sesama saudara muslimnya. Saya kira kisah-kisah pahlawan Nusantara lengkapnya ada di buku. Karena sudah jam 11 tepat, dicukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.